RSA UGM. Tahu nggak sih, kalau pemeriksaan radiologi memberikan banyak manfaat di dalam dunia kedokteran. Pemeriksaan radiologi sendiri merupakan pemeriksaan penunjang yang memanfaatkan radiasi sinar X, ultrason, ataupun magnetik. Nah, pemeriksaan radiologi ini digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit oleh dokter. Namun, seringkali banyak orang yang salah kaprah dalam memahami terkait radiasi. Nah, yuk sahabat-sahabat RSA, kita cari tahu, benar nggak sih kalau radiasi dapat mempengaruhi kesuburan terhadap seseorang? Kita cari tahu jawabannya hanya di Mitos Fakta RSA UGM. Fakta, karena terpapar sinar radiasi yang berbahaya bagi tubuh manusia. Menurut saya itu fakta ya, karena petugas radiologi itu atau radiografer itu misalkan masuk ke ruangan radiografinya itu harus memakai pelindung yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari apa jenenge kuwi lali ya Mas aku jenenge ya, dari paparan radiasi dari gelombang radiologinya itu. Begitu nggih Mas nggih? Setahu saya itu iya atau fakta. Alasannya karena kan radiasi itu sangat berbahaya untuk organ-organ tubuh. Bisa fakta, bisa mitos. Kalau fakta, bagi yang percaya saja. Tapi kalau yang tidak percaya, itu mitos. Sepertinya pengaruh, karena radiasi itu kan gelombang elektromagnetik, dan kalau dosisnya besar, saya kira kesuburan juga akan berpengaruh. Jadi itu fakta ya, sahabat sehat RSA UGM. Sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu radiasi. Jadi radiasi itu adalah energi yang keluar dari benda, ya. Dan bendanya itu bisa dalam bentuk gelombang, ya gelombang begitu, atau dalam bentuk yang lain partikel misalnya. Nah sebetulnya radiasi itu dipancarkan secara natural, jadi ada di alam, ya, seperti tanah, batu, ya, sinar kosmik atau dari luar angkasa yang sehari-hari bisa kita temukan, itu bisa mengenai kita. Jadi radiasi itu ada bentuknya alam, ya, dari natural, ya. Tapi ada juga radiasi buatan yang dibuat oleh manusia. Di bidang medis itu kita mengenal radiasi yang keluar melalui sinar X, ya, alat radiologi sinar X untuk mendiagnosis atau menegakkan suatu penyakit, ya. Radiasi di bidang medis juga ada di bidang radioterapi untuk melakukan terapi pada pasien-pasien kanker, ya. Sehingga radiasi ini secara natural ada dan juga masih banyak fungsinya, ya. Lah kemudian kapan radiasi itu bisa mengurangi kesuburan? Itu ketika sudah melewati ambang dosis tertentu, ya. Sehingga kaitannya dengan masyarakat awam atau dengan pasien. Nah, yang sehari-hari terpapar atau yang jarang terpapar radiasi itu sangat akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai tingkat kesuburan yang rendah. Jadi tidak perlu takut datang ke radiologi, radioterapi maupun kedokteran nuklir, ya, di rumah sakit, ya, karena masih membutuhkan proses yang lama untuk mencapai tingkat kesuburan yang rendah, ya, atau mencapai kemandulan gitu. Sehingga kapan atau orang-orang seperti apa yang harusnya waspada dengan bahaya radiasi? Tentu dengan orang-orang atau pekerja yang terpapar radiasi setiap harinya. Kalau di rumah sakit itu ada pekerja radiasi, ya, seperti dokter radiologi, dokter radioterapi, radiografer, perawat radiologi, perawat radioterapi, dan kedokteran nuklir, itu semua terpapar radiasi. Sehingga bagi mereka itu wajib untuk selalu terukur kadar dosis radiasinya setiap hari, ya, seperti itu. Nah, sehingga tetap jangan takut untuk datang periksa ke dokter. Nanti kalau misalnya diperiksa ronsen, ya, CT scan, itu jangan takut karena radiasinya aman. Hanya tetap memberitahukan ke petugas apabila ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti sedang hamil, seperti itu, ya. Demikian, terima kasih.
Nah, salam sehat, itu tadi jawaban dari Dr. Naila. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa simak terus Mitos Fakta hanya di program Mitos Fakta RSLGM. Mencari informasi yang benar sesuai fakta yang ada. Saya Krisma, pamit undur diri. Salam sehat!